Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Di sini saya akan menjelaskan algoritma sorting. Sorting merupakan salah satu bagian penting dari struktur data, yaitu proses pengurutan data. Data terkadang akan berada dalam bentuk yang tidak berpola ataupun dengan pola tertentu yang tidak kita inginkan. Namun, dalam penggunaannya, kita akan selalu ingin menggunakan data tersebut dalam bentuk yang rapi ataupun berpola sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dari itu, proses sorting adalah proses yang sangat penting dalam struktur data. Proses pengurutan banyak ditemukan dalam pemrosesan komputer. Data yang sudah berurut memiliki beberapa keuntungan. Selain mempercepat pencarian, data yang sudah terurut juga dapat dengan mudah menentukan nilai terbesar ataupun nilai terkecil. Pada sorting ini terdapat beberapa jenis, yaitu bubble sort, selection sort, cell sort, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai shell sort. Shell sort biasa disebut dengan algoritma pertambahan menurun atau diminishing increment. Metode ini dikembangkan oleh Donald Shell pada tahun 1959, sehingga sering disebut dengan metode shell sort. Metode ini mirip dengan metode bubble sort. Hanya saja perbandingan dilakukan bukan antara dua bilangan yang berurutan, akan tetapi antara dua bilangan dengan jarak tertentu. Jarak ditentukan dengan n per 2, di mana n adalah banyaknya elemen array. Lakukan pertukaran tempat jika setiap kali perbandingan terhadap keseluruhan elemen selesai dilakukan. Maka perbandingan yang baru dilakukan kembali di mana jarak diperoleh dari nilai jarak sebelumnya dibagikan 2. Perbandingan keseluruhan dilakukan sampai nilai jarak sama dengan 1. Pada saat jarak bernilai 1, maka metode shell sort sama dengan metode bubble sort. Metode shell sort memiliki prinsip yaitu penyortiran yang sangat efisien berdasarkan perbaikan terhadap metode insertion sort dengan menghindari pergeseran besar seperti dalam kasus penyisipan. Jika nilai yang lebih kecil berada paling kanan, maka harus dipindahkan ke bagian kiri. Nah, shell sort ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metode pada saat pertama kali ditukar langsung membandingkan semua data yang sudah ditentukan secara bersamaan. Selanjutnya, waktu pengurutannya lebih cepat dan algoritmanya lebih sederhana dibandingkan dengan merge sort, heap sort, dan quick sort. Di balik kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan dari shell sort ini yaitu sulit untuk membagi masalah. Untuk dapat kita pahami lebih lanjut mengenai shell sort ini, ada baiknya kita langsung melihat contohnya. Nah, contohnya di sini, misalkan kita mempunyai array nilai sebanyak 8 elemen, akan diurutkan dari terkecil sampai angka terbesar dengan metode shell sort, yaitu angkanya, contohnya di sini 25, 72, 30, 45, 20, 15, 6, dan 59. Urutan langkahnya dari contoh tersebut kita lihat sebagai berikut. Nah, langkah pertama, di sini elemen array-nya ada 8. Nah, pada shell sort ini, kita harus membagikan dengan 2. Jadi, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 ini yang akan menjadi jaraknya. Nah, kita lihat. 25. Kita akan menghitungnya jaraknya. Jadi 25 ini dipasangkan dengan jarak yang 4 dari si angka 25 ini, yaitu 72, 1, 30, jadi 1, 2, 3, 4. Maka pasangannya adalah 20. Nah, di sini apakah 25
lebih kecil dari 20? Jawabannya tidak, maka 20 ini akan diletakkan ke depan. Mereka akan bertukar posisi. Selanjutnya, di sini 72, pasangannya 1, 2, 3, 4 di 15. Nah, di sini kita lihat lagi, apakah 72 ini lebih kecil dari 15? Maka jawabannya tidak. Maka mereka harus bertukar posisi, 15 ke depan. Nah, selanjutnya 30. 30 pasangannya 1, 2, 3, 4, maka 6. Apakah 30 lebih kecil dari 6? Jawabannya tidak, maka dia harus bertukar posisi. Selanjutnya 45. 45 kita lihat lagi jaraknya 4, 1, 2, 3, 4, 50 pasangannya. Apakah 45 lebih besar dari 50? Jawabannya tidak. Maka 45 posisinya tetap, 50 tetap di ujung. Maka tidak adanya perpindahan. Nah, setelah semua urutannya langkah satunya sudah selesai, di sini cell short ini jaraknya itu harus berakhir di 1. Selanjutnya jaraknya 4 ini harus dipecahkan lagi. Maka kita bagi 2 lagi. Maka jaraknya 2. Nah, dari 20 ini kita lihat jaraknya 20. Jadi 1, 2, maka pasangannya 6. Apakah 20 lebih besar dari 6? Jawabannya tidak, maka mereka harus bertukar posisi. Nah, selanjutnya begitu juga baris yang kedua ini 15 pasangannya 45 karena jaraknya 2. Apakah 15 lebih besar dari 45? Jawabannya tidak, maka dia posisi 15 ini tetap. Begitu juga dengan 20 ini, dengan 20, dengan 25. Apakah 20 lebih besar dari 25? Jawabannya tidak, maka mereka tidak perlu bertukar posisi. Selanjutnya yang 45 ini, 45 dengan 72. Apakah 45 ini lebih besar dari 72? Jawabannya tidak. Maka mereka tidak perlu bertukar posisi. Selanjutnya, ke 30. Apakah 25 lebih besar dari 30? Jawabannya tidak, maka posisinya akan tetap. Nah, yang 72 dengan 50. Apakah 72 lebih besar dari 50? Iya, jawabannya iya. Maka 72 akan dipindahkan, posisi 72 akan pindah ke 50 dan 50 akan pindah ke 72. Maka untuk jaraknya 2 hasilnya seperti ini. 6, 15, 20, 45, 25, 50, 30, 72. Selanjutnya, karena perbandingan dalam cell short ini keseluruhannya dilakukan sampai dengan nilai jarak sama dengan 1, maka kita harus mengurutkan kembali dengan jarak 1. Yang jarak sebelumnya ini yang kita lihat yaitu jarak 4/2, 2 kan. Nah, 2 ini 2 dibagi dengan 2 jadi 1. Maka caranya juga sama seperti tadi. Nah, ini apakah 6 lebih besar dari 15? Jawabannya tidak. Maka 6 tetap. Nah, di sini apakah 15 lebih besar dari 20? Jawabannya tidak. Maka mereka tidak akan terjadi pertukaran. Selanjutnya 20 dan 25. Apakah 20 lebih besar dari 25? Jawabannya tidak. Maka tidak ada namanya pertukaran. Nah, untuk yang 25 dan 45. Apakah
25 lebih besar dari 45? Jawabannya tidak, maka tidak akan terjadi yang namanya pertukaran. Selanjutnya, apakah 45 lebih besar dari 30? Jawabannya benar. 45 lebih besar daripada 30. Maka mereka harus bertukar posisi. 30 akan berada di posisi 45 akan bertukar di posisi 30. Maka akan seperti ini, 30, 45. Nah, selanjutnya, apakah 45 ini lebih besar dari 50? Jawabannya tidak. Maka 45 akan tetap. Begitu juga dengan yang terakhir, apakah 50 lebih besar dari 72? Jawabannya tidak, maka tidak ada yang terjadi yang namanya pertukaran. Nah, maka hasil urutannya akan seperti ini, yaitu 6, 15, 20, 25, 30, 45, 50, dan 72. Selanjutnya, saya akan membuat salah satu contoh program dari sorting, yaitu shell sort. Yang pertama, kita membuatnya menggunakan NetBeans. Caranya kita buat new file, Java main class, kita kasih namanya jadi shell sort. Ini bisa kita enter ke bawah, aja sedikit. Dan jangan kesulitan nanti kita membuatnya. Nah, langkah pertama, kita membuat scanner inputannya, scanner input. Nah, di sini saya akan membuat program, yaitu program shell sort yang langsung diinputkan oleh usernya. Jadi kita bisa menginputnya secara manual.
Nah, di sini fungsi integer ini nantinya untuk angka ataupun bilangan yang akan kita inputkan. Coba kita tes run ya. Maka dia akan keluar. Karena kita menggunakan sistem outprint. Selanjutnya kita akan membuat proses untuk memasukkan data. Proses untuk memasukkan data. Menggunakan for di mana A kurang dari data di A. Jadi kita buat tanda kurung kerawal. Maka nanti untuk for ini yang ada di dalam kurung kerawal nanti untuk sintak yang selanjutnya kita akan buat itu mencakup mengenai for A sama dengan data A sama dengan 0, A kurang dari data ln, dan juga A++. Nah, maka kita akan membuat SOP-nya, keluarannya. Masukkan data ke perintah %d ini yaitu untuk menampilkan bilangan desimal. Selanjutnya ini data array A ini bertujuan untuk inputannya. Selanjutnya kita akan membuat proses yang akan menampilkan data yang belum terurut.
data sebelum diurut. Selanjutnya kita buat perintah for A sama dengan 0 A kurang dari data. Selanjutnya A plus plus. Kita buka kurung perawal lagi. Terus kita SOP-nya. Kita panggil dari data D ini. Kita akan lihat nanti bagaimana keluarannya. Nah, jika kita lihat dari outputannya, cuma datanya kita bilang 5 aja. Karena data satu, data kedua kita isikan 32, 2, 1, 3. Nah, tampilan seperti ini. Di sini data sebelum diurut ini belum keluar nilainya. Ya, sudah keluar nilainya. Tapi agak dempet. Jadi kita buat biar lebih rapi. Kita tambahkan /n, save, run. Ini akan seperti tes lagi run. 2, 1, 2. Coba kita run lagi. Ada data 2. Nah, caranya kita ubah. Kita save lagi. Run. Kita coba lagi. 2. Nah, maka sudah ada jarak. Akan terlihat rapi. Dalam program ini kita harus berhati-hati dan penuh dengan ketelitian karena satu saja salah itu akan berpengaruh pada program yang akan tampilan yang akan kita hasilkan atau outputnya. Nah, untuk membuat proses pengurutan dalam shell ini kita menggunakan jarak. Tidak lupa kita masukkan
jaraknya. Data length ini berguna untuk menghitung panjang dari string yang terkandung di dalam variabel data. Kemudian, setelah melakukan perhitungan, hasil tersebut disimpan ke dalam variabel yang bertipe integer. Selanjutnya, jika jarak lebih besar dari 1, maka untuk menghitung jaraknya yaitu dengan jarak dibagi 2. Ini maksudnya nilai dari array ataupun data yang kita inputkan. Nah, di sini kan ada masukkan jumlah data. Jika datanya ada 10, maka jaraknya itu harus dibagi 2. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu merupakan proses dari shell sort itu sendiri. Kita inisialkan integer ini J. J sama dengan 0. J kurang dari data length dikurang dari jarak. Ya, ini salah karena kita tidak buat koma tadi, jadi salah. Kita ubah jadi titik. Selanjutnya kita buat perintah if. Jika data lebih besar dari data J ditambah jarak
data J. Data J itu didapatkan dari data J ditambah jarak. Data J data ditambah jarak maka sama dengan tukar. Nah, dari program ini coba kita run. Masukkan 2, masukkan data ke 1, masih seperti ini. Nah, setelah kita membuat proses pengurutannya, kita cek terlebih dahulu ini kurung-kurung kerawalnya, jangan ada yang tertinggal, karena jika ada yang tertinggal nanti program kita akan error. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses untuk menampilkan data yang sudah terurut. Itu kita buat SOP-nya. Tuh, data setelah diurut. Nah, ini kita buat perintah for sama dengan 0. Ini kita buat SOP lagi untuk mengeluarkan data tersebut. Itu dengan di data karena sini sudah terlalu berjauhan, kita dekatkan lagi dengan menghapus bagian-bagian yang kosong ini. Selanjutnya kita cek lagi, kita run, kita lihat bagaimana hasil dari program yang kita buat tadi. Kita masukkan
8 datanya. 1 ada 34, ada 52, ada 3, 4, 6, 60, 11, 22. Nah, di sini kita akan menurunkan data-data setelah diurut ini biar lebih rapi. Kita ubah di programnya. /n. Kita save. Kita output lagi. 3. Nah, terlihat lebih rapi. Lagi apa yang kurang? Sempurna, semuanya udah sempurna. Ini proses untuk memasukkan data. Ini sintak untuk menampilkan data yang belum terurut. Ini proses untuk pengurutannya. Dan yang ini proses untuk menampilkan data yang sudah terurut. Nah, kita coba run lagi. Ini kita masukkan data itu ada 6. Data pertama 23, 4, 66, 8, 1, 30. Nah, maka jumlah datanya itu ada 6. Nah, N ataupun jarak pada shell short itu yaitu merupakan jumlah datanya atau array-nya. Di sini ada 6. Nah, setelah itu kita lakukan prosesnya itu seperti yang saya jelaskan tadi. 6 dibagi 2 maka menghasilkan 3. Maka jaraknya itu 3. Nih, contohnya 2, 3, 4, 6. Jadi 1, 2, 3. Maka pasangan 2, 3 ini adalah 88. Nah, apakah 2, 3 lebih kecil dari 288? Jawabannya iya, 23. Nah, karena ini dalam program, itu prosesnya itu sudah dijelaskan, diselesaikan oleh sintak dari integer jarak sampai dengan n ini. Yang menjadi ciri khas dari shell short ini ialah shell short ini menggunakan jarak. Dan juga jarak ini nantinya dibagi 2, yaitu banyaknya data dibagi 2. Setelah semua proses ini selesai dan berakhir, barulah maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi kita lihat dari atas bagaimana sintak-sintak programnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan, karena kesalahan itu adalah milik saya dan kebenaran milik Allah. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.